Suara rintihan kesakitan menderu di keheningan hutan itu. Riko terjatuh ke tanah, berputar-putar dalam hutan yang mencekam. Petualangan misterius Watu Lumbung. Tiba di suatu pagi yang begitu cerah, sinar mentari menyapu keindahan alam sekitar saat Riko memulai persiapan perjalanannya menuju Watu Lumbung. Ya, Watu Lumbung yang dikenal sebagai kerajaan gaib atau kerajaan dedemit yang penuh dengan misteri. Sebelum memasuki dunia yang mistis itu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Riko singgah sejenak di desa Giriloyo, sebuah perkampungan yang begitu sejuk dan damai. Nama Giriloyo terkandung makna yang menarik. Giri yang berarti gunung, mengisyaratkan akan adanya sesuatu yang besar dan megah, sementara Loyo menggambarkan kehidupan yang telah berakhir, tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa-jiwa tercinta. Desa ini tak bisa dipungkiri memang dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjadi tempat makam-makam kuno dan leluhur yang tersohor. Keistimewaan desa Giriloyo semakin terungkap ketika mata kita terpesona oleh dua bukit yang menjulang di sebelah utara dan selatan. Bukit di sebelah utara adalah tempat pemakaman Sunan Cirebon, seorang tokoh berpengaruh dalam sejarah, sedangkan bukit di sebelah selatan adalah makam Raja-Raja Mataram yang kisahnya telah merajut benang merah dalam sejarah yang mendunia. Riko mulai melangkah dengan hati-hati, meninggalkan kaki gunung yang dikelilingi oleh hutan yang rimbun, hampa dan sunyi. Jalan setapak sempit membentang di hadapannya, dipenuhi oleh aura yang gelap dan mencekam. Suara angin berbisik melintasi pohon-pohon tua, menciptakan dentingan yang menyeramkan. Mata air yang mengalir dengan kejernihan yang mempesona dari gunung terasa seperti air yang memanggilnya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang ganjil di balik keindahannya. Langkah Riko terus melaju, namun setiap langkah yang diambilnya diiringi oleh perasaan ketidaknyamanan yang tak terhindarkan. Suara gemuruh jauh di kejauhan mengejutkan, menimbulkan rasa waspada di dalam hatinya. Riko merasa hutan di sekitarnya terasa semakin lebat dan gelap, menyembunyikan makhluk-makhluk tak terlihat yang siap menyergapnya dari balik pepohonan. Seketika itu juga, langit yang tadinya cerah berubah menjadi suram. Cahaya matahari yang menyinari jalan setapak itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh bayangan yang menakutkan dan seram.
Riko merasakan kehadiran yang tak kasat mata, mengikuti langkah-langkahnya, sesuatu yang tak terlihat namun merayap di alam semesta yang terlarang. Suara langkah kaki Riko terdengar semakin keras di telinganya, mengisyaratkan kehadiran yang misterius dan mendebarkan. Dia merasa seperti diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat yang menatapnya dari dalam kegelapan dari balik pohon-pohon itu. Setiap serpihan suara dan rintihan angin membuat bulu kuduknya merinding, mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di balik tirai kegelap yang menyelimutinya. Tetapi Riko pantang untuk mundur. Dalam keadaan yang suram dan mencekam, dia terus maju dengan hati-hati, meneguhkan hati dan mentalnya untuk memecahkan misteri yang mengikat di Watu Lumbung. Mungkin ada jawaban di ujung perjalanan ini, tetapi dia juga menyadari bahwa kemungkinan bahaya yang mengintainya semakin nyata. Dengan napas yang tertahan dan hati yang berdebar, Riko terus berjalan. Setiap langkah membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Hutan rimbun, jalan setapak yang sempit, dan mata air yang jernih dari gunung sekarang menjadi lambang ketakutan yang mengintai, memperlihatkan keberadaan yang jahat dan menakutkan yang menguasai perjalanan itu. Semakin jauh Riko melangkah, seolah jalan yang tak berujung. Langkahnya semakin terdengar jelas, menggema di tengah keheningan hutan yang terabaikan. Cahaya mentari redup, seolah tak berdaya menembus dedaunan dan kabut tebal yang merayap, seperti jalinan jiwa yang terbelenggu. Keadaan semakin mencekam saat dedaunan kering yang kusut berbisik dengan suara serak, seolah-olah menyampaikan pesan terlarang yang tak boleh diungkapkan. Dalam perjalanan yang mencekam, Riko merasakan bulu kuduknya merinding yang merayap pelan-pelan. Angin berdesir dengan dinginnya, seperti hembusan nafas entitas tak berwujud yang mengintai di balik bayang-bayang. Ranting-ranting tanaman yang terkulai, seperti jari-jari mati yang mencoba meraihnya, menggugah perasaan takut yang terpendam di lubuk hatinya. Misteri semakin menggelayut di sekelilingnya, menari-nari di antara bayang-bayang yang menciptakan sosok tak terlihat. Riko merasa sedikit demi sedikit ia tenggelam dalam dunia gelap yang penuh dengan rahasia terkutuk. Suara-suara aneh bergema, seakan-akan para roh penasaran yang terperangkap di dalamnya menuntunnya ke jalur yang tak terjamah oleh cahaya. Ketika Riko menengadah ke arah matahari, cahayanya tak pernah tampak hadir di langit yang gelap dan suram itu. Hanya rasa dingin yang menusuk tulang, menciptakan rasa tak berdaya dan ketidakpastian. Setiap langkah yang diambil semakin menguji nyali, ketakutan dan kehilangan diri, menyisakan kekosongan yang mengancam untuk menelan jiwanya. Riko terus berjalan, menyusuri jalan setapak itu. Langkahnya semakin bergema memecahkan keheningan yang kelam. Tiba-tiba, ketika Riko melangkah lebih jauh, pandangannya terhenti. Di depannya terbentang sebuah kuburan kuno yang terbengkalai. Kuburan itu
Tampak usang dan ditinggalkan begitu saja dalam kegelapan yang menyeramkan. Batu nisan tua dan retak berderet di sepanjang jalan, memberikan kesan bahwa kematian telah lama menyelimuti tempat itu. Akan tetapi, Riko yang terdesak oleh rasa penasaran yang tidak bisa dia kendalikan, melangkah maju dengan hati-hati. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah-olah tanah itu menariknya ke dalam kegelapan yang gelap dan tidak berujung. Suasana menjadi semakin menakutkan saat Riko melihat di antara batu-batu nisan yang kusam dan ditumbuhi lumut, ia mulai merasakan bayangan yang aneh dan samar-samar. Sosok gelap melayang-layang di sekitarnya, seakan-akan jiwa-jiwa yang terperangkap di sana mencoba menghampirinya. Dengus napas terengah-engah mulai terdengar di telinga Riko. Meski ia tidak melihat siapapun di sekitarnya, suara itu semakin kuat dan menyayat hati, seolah-olah datang dari makhluk yang terpenjara di dalam kuburan. Riko terus maju, terus berjalan melalui jalan setapak yang mencekam. Dia merasakan sentuhan dingin melintas di pipinya, seakan-akan jari-jari tak kasat mata yang meluncur di sepanjang kulitnya. Getaran itu menyelimuti tubuhnya, mengirimkan rasa takut yang melumpuhkannya. Semakin ia menjauh dari kuburan itu, semakin nyata teror yang mengikutinya. Cahaya matahari yang pucat terhalang oleh awan hitam meninggalkan Riko dalam kegelapan yang menggigit jiwa. Suara-suara serak dan bisikan-bisikan tak terdengar mulai memenuhi telinganya, menggoda pikirannya dan merusak ketenangannya. Dalam keadaan kebingungan dan ketakutan yang tidak terbayangkan, Riko berjuang untuk mengatasi pengaruh yang mencekam yang menghantuinya. Tetapi kuburan kuno itu tetap ada di benaknya, mengirimkan pesan bahwa maut ada di sana, menunggu untuk menelan jiwa yang berani. Akhirnya, dengan jantung yang berdebar kencang, Riko berhasil melintasi jalan setapak yang mengerikan itu. Tapi jejak keberaniannya tidak pernah lenyap dari ingatannya. Kuburan kuno itu akan selalu menjadi peringatan yang mengerikan, mengingatkannya bahwa ada keganjilan yang mengerikan di kuburan itu. Entah mengapa, Riko tiba-tiba merasa dorongan tak terkendali untuk buang air kecil. Mungkin karena ketakutan yang memaksa tubuhnya merespon dengan dorongan fisik yang mendesak. Meskipun dia terjebak dalam suasana yang mencekam, Riko merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti nalurinya yang kuat. Tanpa membuang waktu berpikir panjang, Riko memutuskan untuk berlari ke tempat yang lebih tersembunyi. Dia merasakan perutnya kram dan sakit sebagai akibat dari ketegangan yang melanda dirinya. Tubuhnya bergetar dalam ketakutan, namun keinginan untuk mengosongkan kandung kemihnya mengatasi segalanya. Dalam ketakutan yang memburu, Riko berlari dengan cepat, jantungnya berdetak kencang. Bayangan-bayangan menyeramkan terus menghantui pandangannya, mencoba memperlambat langkah-langkahnya yang terburu-buru. Suara gemerisik dan desiran yang tidak dapat dijelaskan mengisi telinganya, meningkatkan rasa takut yang menggelegak di dalam dirinya. Akhirnya, Riko menemukan tempat yang cukup tersembunyi. Dia melongok ke sekeliling, mencari tanda-tanda kehadiran makhluk yang jahat. Keringat dingin mengalir di wajahnya.
Ketakutan yang menindasnya semakin menguasai. Dalam keadaan yang terburu-buru dan dipenuhi rasa teror, Riko akhirnya membiarkan kandung kemihnya mengalir, menciptakan suara gemericik di keheningan hutan. Setelah melepaskan diri dari momen yang melegakan itu, Riko melanjutkan perjalanan dengan napas tersengal-sengal. Keringat mengalir deras di seluruh tubuhnya, membuat pakaian yang melekat di kulitnya terasa lembab dan tidak nyaman. Tapi ada sesuatu yang mengganggu, suatu sensasi gatal yang tak terkendali mulai memenuhi lehernya. Tanpa sadar, Riko mulai menggaruk leher yang gatal itu dengan keras. Awalnya dia mengira gigitan serangga yang menyebabkan reaksi kulitnya yang tidak menyenangkan. Namun sensasi itu tidak terhenti di lehernya. Rasa gatal itu menyebar di sekujur tubuhnya, seperti ribuan tangan tak kasat mata merayap di kulitnya. Seketika Riko merasakan kesakitan yang menusuk-nusuk dan menggigit di sekujur tubuhnya. Tangan-tangannya meraih tubuhnya yang semakin lama semakin tergila-gila, mencoba menghentikan sensasi gatal yang menghancurkan. Namun semakin dia menggaruk, semakin kuat dan menyiksa rasa gatal itu menyerangnya. Suara rintihan kesakitan menderu. Di keheningan hutan itu, Riko terjatuh ke tanah, berputar-putar dalam hutan yang mencekam. Tubuhnya dipenuhi oleh goresan-goresan merah yang bermunculan di kulitnya, bekas dari serangan yang tak terlihat. Setiap sentuhan menyebabkan nyeri yang menggigit, menjadikan tubuh Riko sebagai medan perang yang penuh dengan penyiksaan dan penderitaan. Dalam keadaan yang semakin memburuk, Riko menyerah pada siksaan yang tak berujung. Dia terduduk di semak belukar, merintih kesakitan yang tak terperikan, hanya kesendirian dan rasa gatal yang tak termaafkan. Jantung berdegup kencang, terhimpit oleh rasa takut yang tak terucapkan. Tiba-tiba dalam sekejap dia merasa kaget tak terbayangkan melanda dirinya. Detak jantungnya terhenti sesaat ketika dia merasakan sensasi tak wajar di alat vitalnya. Riko merasa sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Alat vitalnya tiba-tiba terasa membesar secara tidak wajar, menyebabkan rasa takut dan ketidaknyamanan yang tak terkendali. Dia mengerang kesakitan, mencoba mencari jawaban atas kejadian misterius itu. Ketika dia memperhatikan lebih dekat, dia terkejut melihat bahwa alat vitalnya tidak lagi berbentuk seperti yang seharusnya. Alat vitalnya telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, tak lagi manusiawi, memiliki benjolan alat vital yang semakin membesar, merayap dan bergerak dengan sendirinya. Alat vital Riko menghadirkan pemandangan yang menakutkan. Seketika itu, Riko merasakan teror yang melanda pikirannya semakin dalam. Dia berusaha keras menekan dorongan untuk tidak panik, tetapi rasa takut itu semakin meluas. Tubuhnya gemetar dalam ketakutan yang tak terbayangkan ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang jahat telah mengambil kendali atas dirinya. Riko mencoba meraih alat vitalnya dan merabanya, berharap bisa menghentikan pertumbuhan dan gangguan yang mengerikan itu.